仏の道に背くなれど。Lined with 2 or 3 archers. However, one of the big weaknesses of Musk 出陣じゃかかれ。 Forces were. If you imagine. Kisah ini berlatar pada tahun 1551 di era Sengoku. Pada kala itu, Jepang sedang berada dalam situasi konflik perang saudara setelah seorang daimyo yang menguasai provinsi Owari bernama Oda Nobuhide meninggal dunia. Kematiannya itu menjadi peristiwa yang mengejutkan semua orang. Bahkan pada momen itu pula, semua orang mulai mengetahui perilaku buruk dari anaknya yang bernama Oda Nobunaga. Saat di pemakaman ayahnya, dia melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji. Semua orang mulai merasa risih dengan tingkah laku Oda Nobunaga sebagai calon pemimpin baru mereka. Hal ini menjadi momen di mana orang-orang dari klan Oda yang awalnya bersikap loyal, kini mulai berusaha melawan Nobunaga, seperti yang dilakukan seorang penasihat klan bernama Hirate Masahide. Dia merupakan orang terdekat dari mendiang Oda Nobuhide, tapi saat itu rasa respeknya seketika hilang saat melihat perilaku Nobunaga yang seakan-akan merusak citra klan Oda. Maka dari sanalah dia memutuskan untuk melakukan seppuku sebagai bentuk penolakan terhadap Nobunaga yang akan diangkat menjadi pemimpin baru dari klan mereka. Dari sinilah rencana pemberontakan mulai digaungkan. Orang-orang penting di lingkungan klan Oda mulai berniat membunuh Oda Nobunaga, seperti yang dilakukan adiknya sendiri yang bernama Oda Nobuyuki, di mana dia sangat ingin membalas perlakuan kakaknya yang dirasa sangat melecehkan kehormatan mendiang ayahnya. Nobuyuki mulai mencari sekutu yang sepaham dengannya untuk bisa mendukung rencananya ini. Maka dia berusaha membujuk Nohime yang merupakan istri dari Nobunaga supaya bisa bekerja sama dalam aksi pengkhianatan ini. Nobuyuki melibatkan Nohime dengan satu alasan, dikarenakan Nohime merupakan putri salah satu daimyo dari provinsi Mino yang bernama Saito-dosan, yang mana kelompok mereka merupakan rival abadi dari klan Oda. Namun karena adanya unsur politik, maka dahulu kedua klan sepakat untuk menjodohkan putra-putrinya demi bisa menjaga stabilitas hubungan klan mereka. Meskipun ternyata permintaan Nobuyuki ditolak oleh Nohime, karena meskipun pernikahannya dibalut dengan unsur politik, namun Nohime tetap memutuskan untuk setia kepada suaminya. And there were suspicions that she'd been conspiring. Maka atas penolakan itulah, pada akhirnya lambat laun pengkhianatan Nobuyuki kepada Nobunaga mulai terkuak, sehingga dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Nobunaga, di mana kematiannya itulah yang menjadi titik awal terpecahnya perang saudara di internal klan Oda. Dari momen inilah, Nobunaga mulai berencana untuk melenyapkan para tokoh-tokoh yang dinilai akan menjadi musuhnya. Salah satunya adalah saudara sepupunya, yaitu Oda Nobukata, yang merupakan sosok jenderal serta penguasa provinsi Owari bagian utara, di mana dikatakan dia memiliki sekitar 3.000 pasukan samurai atau bushi yang sangat terlatih. Kala itu Nobunaga juga menjadi seorang jenderal militer yang sangat tersohor di Jepang. Beliau mulai membentuk dan merekrut prajuritnya dari kalangan petani, di mana pasukannya itu disebut dengan pasukan Ashigaru, yang digadang-gadang pasukan ini memiliki kemampuan hebat serta prinsip mereka yang pantang menyerah. Until the time of Nobunaga. It was becoming industrial. You needed a large army. 7 tahun kemudian, pasca wafatnya Oda Nobuhide, tepatnya pada tahun 1558, perang antar saudara di dalam kelompok klan Oda ternyata tak bisa dihindarkan lagi. Oda Nobunaga yang memiliki basis kekuatan di Provinsi Owari Selatan segera mengerahkan pasukannya ke wilayah Owari Utara.
Maka atas pergerakan itu, Jenderal Nobukata yang menjadi rival terbesarnya segera memberikan respon dengan mengerahkan seluruh pasukannya yang berjumlah 3.000 prajurit, sehingga kedua kubu bertemu di wilayah Ukino, dan sejarah mencatat peristiwa pertempuran itu sebagai Battle of Ukino. Naga has little experience with battlefield command. Naga leaves his stronghold in southern Pertempuran saudara ini menjadi awal peperangan yang begitu sengit, dan pada perang inilah penggunaan senjata api mulai diterapkan di Jepang, di mana pihak Oda Nobunaga berhasil mendapatkan senjata-senjata ini dari orang-orang Portugis yang kala itu bersandar di wilayah Pulau Tanegashima. Maka dari sinilah pada akhirnya senjata itu diberi nama dengan senjata Tanegashima. Atas situasi itu, Jenderal Nobukata benar-benar tak pernah memperkirakan bahwa pihak Oda Nobunaga sebagai sepupunya ternyata memiliki senjata yang lebih modern. Hingga dalam pertempuran itu, pasukan Jenderal Nobukata tak mampu menandingi kekuatan pasukan Nobunaga. Terlebih dalam perang itu pula, Nobunaga menggunakan strategi cerdik yang menyulitkan pihak musuh. Beliau mengkombinasikan pasukan senjata api serta pasukan infanteri yang terus merangsek maju memojokkan pihak lawan. Hingga dalam pertempuran itu, pihak Nobunaga mampu memenangkan peperangan dan 3.000 pasukan Jenderal Nobukata berhasil dihancurkan. Wear down. But musket. Nobunaga's men get the upper hand. That looks down upon these people. Tak sampai di situ saja, Oda Nobunaga juga terus memburu sisa-sisa pasukan Nobukata yang melarikan diri dan bersembunyi di Kastil Iwakura. Dia pun mengepung kawasan itu selama berbulan-bulan, hingga pada akhirnya Nobukata bersama pasukannya dinyatakan menyerah. Dan kini Nobunaga berhasil menyatukan Provinsi Owari secara keseluruhan. Bahkan dari sana pula, akhirnya Nobunaga dinobatkan sebagai seorang daimyo. That he had shown in his own conquest of Owari. Setelah Nobunaga mendeklarasikan dirinya sebagai seorang daimyo, disinilah semua pihak mulai bisa melihat bahwa Nobunaga memiliki ambisi untuk menjadi seorang penguasa tunggal yang tak bisa dikalahkan. Ambisinya itu dimulai ketika beliau mengerahkan pasukan elitnya untuk menyerang musuh-musuhnya dari wilayah Provinsi Suruga yang dipimpin oleh seorang daimyo bernama Imagawa Yoshimoto. Beliau bukan hanya seorang daimyo, tapi merupakan seorang panglima militer yang sangat disegani dan ditakuti di wilayahnya. Di mana kala itu Yoshimoto juga mempunyai ambisi untuk menaklukkan wilayah ibu kota Kyoto. Namun pergerakan mereka terhalang karena jalur menuju Kyoto harus melewati wilayah Owari yang menjadi wilayah kekuasaan Nobunaga. Maka momen ini dimanfaatkan oleh Nobunaga untuk membuktikan eksistensinya sebagai panglima militer terkuat supaya bisa diakui oleh khalayak luas. Dia memutuskan untuk menghadang pasukan Yoshimoto yang saat itu membawa personil sebanyak 25.000 pasukan. Bahkan dalam pasukan itu terdapat beberapa komandan terbaik yang salah satunya bernama Tokugawa Ieyasu. Maka Nobunaga mulai mengerahkan para pasukan intelijennya untuk mengumpulkan informasi serta membaca situasi pasukan musuh. Hal itu dilakukan demi bisa menutup kelemahannya yang memiliki pasukan jauh lebih sedikit dari pihak musuh. Di mana dari hasil pengintaiannya itu, para intel mendapatkan sebuah informasi bahwa pasukan Yoshimoto mendirikan camp di Gunung Okehazama yang dibentengi oleh 5.000 pasukan pelindung. But it's very fractured, it's very divided. But he has better intelligence. Mendengar informasi itu, Nobunaga tak mau melewatkan kesempatannya. Pada tahun 1560, dia berencana untuk menghancurkan 5.000 pasukan pelindung Yoshimoto pada malam hari dengan mengerahkan sekitar 2.000 sampai 3.000 pasukan. Penyerangan itu disusun dengan sangat matang, di mana Nobunaga memutuskan untuk menyergap kamp militer Imagawa Yoshimoto saat mereka sedang merayakan pesta. Maka di saat kondisi pasukan musuh sedang tak sadarkan diri dan dalam posisi tak siap, akhirnya Oda Nobunaga melakukan serangan secara all-out ke camp tersebut yang membuat pasukan Imagawa Yoshimoto terjebak dan terpojok hingga tak mampu bertahan.
Pertempuran itu dikenal dengan Battle of Okehazama, di mana pasukan Nobunaga berhasil melumpuhkan pihak musuh, bahkan mampu mengalahkan pemimpinnya yaitu Imagawa Yoshimoto. Hingga setelah pemimpin mereka dikalahkan, secara otomatis sisa-sisa pasukan Yoshimoto yang berjumlah 20.000 pasukan memutuskan untuk menyerah. Bahkan kala itu, Tokugawa Ieyasu sendiri memilih untuk pasrah dan memutuskan untuk tunduk kepada Nobunaga. His successful surprise attack. Keberhasilan penyerangan itu tak lepas dari peran prajurit Ashigaru yang sangat militan dan tak kenal kata menyerah, di mana di antara ribuan pasukan itu terdapat salah satu prajurit bernama Toyotomi Hideyoshi yang dalam pertempuran itu berhasil memburu serta melumpuhkan Imagawa Yoshimoto. Maka atas prestasinya itulah Nobunaga mulai merasa terkesan dengan kemampuan serta loyalitasnya hingga beliau mengangkat Hideyoshi sebagai seorang jenderal yang menjadi tangan kanannya. His name was Toyotomi Hideyoshi. Talents of a young samurai and his most devoted and loyal generals. Berita demi berita tentang kesuksesan Oda Nobunaga kini mulai meluas, yang menjadikan eksistensinya sebagai komandan militer paling berpengaruh di daratan Jepang mulai diperhitungkan. Terlebih saat ini beliau memiliki dua orang jenderal hebat yang memiliki kemampuan epik di bidang militer, di mana mereka adalah Toyotomi Hideyoshi serta Tokugawa Ieyasu. Keberadaan dua jenderal itu di klan Oda benar-benar membuat tugas Nobunaga dalam memperluas wilayah kekuasaannya kini menjadi semakin ringan. Hingga pada masa-masa itulah, Nobunaga mulai memiliki ambisi untuk menaklukkan seluruh daratan Jepang di bawah kepemimpinannya. Dan untuk mewujudkan ambisinya itu, terlebih dahulu beliau harus mampu mengerahkan kekuatan militernya untuk bisa menguasai ibu kota yang berada di Kyoto. From here, Nobunaga now plans to launch his boldest. Singkat cerita, pada tahun 1568, kala itu Oda Nobunaga telah berhasil menguasai Jepang wilayah tengah. Bahkan saat itu beliau mampu mengendalikan pemerintahan di ibu kota Kyoto. Maka karena dia memiliki pengaruh yang sangat kuat, pada akhirnya Oda Nobunaga mulai dibidik oleh musuh-musuhnya, di mana saat itu dia memiliki beberapa musuh besar, termasuk dari sekte beragama Buddha yang bernama kelompok Iko-Iki. Kelompok ini tak suka dengan kebijakan Nobunaga yang dinilai terlalu arogan dan keras, bahkan mereka menjulukinya sebagai seorang iblis. Dan atas hal itulah, Nobunaga yang kini menilai bahwa sekte ini merupakan penghalangnya, maka dia mulai merencanakan untuk mengerahkan pasukan militer dalam misi menghancurkan sekte tersebut. The Iko-Iki appeal to the simple farmers and Pada bulan Agustus tahun 1570, akhirnya Nobunaga mulai melakukan kampanye militernya ke kawasan jantung para penganut agama Buddha yang berada di wilayah kompleks kuil Enryakuji. Hingga 1 tahun kemudian, tepatnya pada bulan September tahun 1571, serangan yang dikenal sebagai penghapusan sekte agama Buddha terbesar sepanjang sejarah Jepang dimulai, di mana penyerangan itu terjadi dengan cara yang sangat mengenaskan. Peristiwa itu menelan korban jiwa sebesar 20.000 orang. Nobunaga melakukan penyerangan itu atas alasan aksi balas dendamnya, karena sebelumnya para pemberontak pernah menyerang pasukannya dengan korban jiwa yang sangat besar. coming together. Oda Nobunaga, One who had escaped from the conflagration. The temple was burned to the ground. there was brutality on all sides. But Enryakuji Dari insiden inilah yang membuat sebagian besar daimyo di daratan Jepang terpancing emosi. Mereka mengutuk tindakan Nobunaga yang dinilai sangat tak manusiawi, termasuk yang dilakukan oleh salah satu rival terberat Nobunaga saat itu yang bernama Takeda Shingen. Takeda adalah seorang daimyo yang menguasai provinsi Kai yang mendapat julukan sebagai harimau dari Kai. Karena eksistensinya sebagai seorang panglima militer yang begitu sangat kuat, bahkan kehebatannya pernah dibuktikan saat klannya pernah mengalahkan kelompok Yusugi Kenshin, seorang samurai yang dijuluki sebagai dewa perang. Kala itu Takeda Shingen sangat mengetahui bahwa Oda Nobunaga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa.
maka beliau mulai merancang sebuah rencana untuk menghancurkan kelompok sekutunya terlebih dahulu yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. He became known widely as the Tiger of Kai. Had the resources whereby they could do it. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 1573, pertempuran antara pasukan Takeda Shingen dengan pasukan Ieyasu tak dapat dihindarkan lagi. Meski dalam perang itu, kekuatan pasukan mereka sangatlah jauh berbeda, di mana Takeda Shingen mengerahkan kekuatan sebesar 35.000 personil, sedangkan Ieyasu hanya mengerahkan kekuatan pasukan sebesar 8.000 personil. Namun meskipun kalah jumlah, Ieyasu tetap tak bergeming karena dia menilai bahwa pertempuran ini adalah merupakan momen pembuktian kepada Oda Nobunaga sebagai pemimpinnya. Walaupun pada akhirnya pasukan Ieyasu tetap tak mampu menandingi pasukan hebat dari Takeda Shingen dan dia pun kalah pada pertempuran itu. Kekalahannya itu membuat Ieyasu merasa malu dan depresi. Terlebih saat itu benteng-benteng yang sebelumnya pernah dikuasai oleh aliansinya kini berhasil direbut oleh pihak musuh. Meskipun untung saja pihak Nobunaga tidak mengalami kekalahan yang berlarut-larut karena di saat yang sama tanpa diduga Takeda Shingen meninggal dunia dan menghentikan dominasinya untuk menyerang klan Oda. Klan Takeda sengaja menutup-nutupi kematian pemimpinnya selama 3 tahun lamanya dengan alasan demi bisa menjaga marwah dan nama besarnya supaya pihak musuh tidak menganggap kematiannya sebagai titik kelemahan. Terlebih mereka juga berusaha supaya putranya sekaligus sebagai pewarisnya yang bernama Takeda Katsuyori bisa beradaptasi serta kembali memperkuat klannya. Meski pada masa itu, dia sempat mendapat penolakan serta perlawanan dari beberapa jenderal kesayangan mendiang ayahnya. Karena menurut para jenderal, Takeda Katsuyori belum bisa masuk ke dalam kriteria sebagai seorang pemimpin dan penerus mendiang ayahnya. Sebab Katsuyori tak memiliki keterampilan dalam memimpin pasukan serta sangat minim pengalaman dalam pertempuran. Maka atas situasi itu, Takeda Katsuyori mulai berpikir keras, di mana dia akan melakukan sebuah rencana agar bisa mendapatkan pengakuan serta perhatian dari para jenderal, yaitu dengan cara membuat kesepakatan persekongkolan bersama istri Ieyasu Tokugawa yang bernama Lady Tsukiyama. Lady Tsukiyama and Tokugawa Ieyasu. Katsuyori akan membuat rumah tangga mereka berantakan karena dia mengetahui bahwa selama ini Lady Tsukiyama memendam perasaan dendam kepada Ieyasu sebagai suaminya. Sebab dari dahulu dia diperlakukan dengan sangat buruk, bahkan sering menerima perlakuan kasar. Maka dalam situasi stres dan depresi itu, Katsuyori mulai melakukan rencana yang mana tepat pada tahun 1575. Beliau mengerahkan pasukannya yang berjumlah sekitar 15.000 personil untuk menyerang Tokugawa Ieyasu dengan memakai rute yang sama seperti mendiang ayahnya. Hingga kala itu Tokugawa seketika merasa panik dan beliau langsung mengirimkan surat kepada Nobunaga untuk meminta bantuannya. Surat itu berisi seperti sebuah ancaman, di mana Ieyasu meminta agar Nobunaga segera memberikan pasukan bantuan untuk melawan klan Takeda. Dan jika permintaannya ditolak, maka Ieyasu Tokugawa tak akan segan untuk membelot dan bersatu dengan klan Takeda untuk menyerang pihak Nobunaga. If Nobunaga lost, ancaman itu membuat Nobunaga tunduk dan mengabulkan permintaan Ieyasu. Maka Nobunaga mengerahkan pasukan yang jauh lebih besar untuk berperang dengan klan Takeda. Hingga pada bulan Juni tahun 1575, pasukan mereka mulai bergabung dan kini kedua kubu bertemu di sebuah wilayah dataran Shiratagahara. Di wilayah itu, mereka saling berhadapan satu sama lain. Bahkan dalam pertempuran kali ini, kedua belah pihak telah menggunakan senjata api modern Tanegashima. Dalam pertempuran itu, Oda Nobunaga merencanakan sebuah taktik dengan membangun benteng pertahanan Embrau atau pagar kayu yang sangat tinggi.
Benteng ini sengaja dia buat khusus untuk menempatkan pasukan dari divisi penembak senjata api supaya mereka bisa menyerang musuh dengan leluasa. Combined with 2 or 3 archers, there would be units of... And that's where Nobunaga juga membuat strategi brilian dengan menyatukan para pasukan penembak bersama pasukan archery atau pemanah. Karena dia mengetahui bahwa senjata api memiliki kekurangan, yaitu lambatnya dalam melakukan reload atau pengisian ulang peluru. Sementara di kubu lain, Takeda Katsuyori tak mau kalah. Dia masih menggunakan strategi andalannya yang pernah dilakukan oleh mendiang ayahnya dahulu. Hingga pada pagi hari, pertempuran yang dikenal dengan Battle of Nagashino yang menentukan nasib dari kedua belah pihak resmi dimulai. position on the ridgeline facing the Oda positions. Seperti biasanya, Takeda Katsuyori sangat mengandalkan pasukan kavaleri serta infanterinya yang berjumlah sangat banyak. Namun ternyata serangan pertamanya itu mampu diredam oleh divisi penembak serta pemanah dari pasukan Nobunaga. Maka dengan ambisiusnya, Katsuyori terus melancarkan gelombang serangan demi serangan secara masif, berharap pasukannya bisa menembus garis depan pertahanan musuh. Meski sekuat apapun Katsuyori menyerang, ternyata hal itu justru dimanfaatkan oleh pasukan penembak serta pemanah dari pihak Nobunaga. The fact that Nobunaga's plan was to suck them in and basically foot soldiers coming out. Katsuyori just keeps sending troops forward. Setelah sekian lama peperangan itu berlangsung, pada akhirnya singkat cerita, Battle of Nagashino berhasil dimenangkan oleh pasukan Nobunaga dan aliansinya. Dari perang ini, klan Takeda benar-benar dihancurkan, bahkan mereka kehilangan lebih dari 10.000 pasukan, termasuk jenderal-jenderal terkemuka era Shingen yang juga gugur dalam pertempuran itu. Kekalahan itu membuat reputasi klan Takeda mulai meredup. Sementara atas kemenangan di Perang Nagashino, kini membuat reputasi Oda Nobunaga semakin melambung tinggi di daratan Jepang. Dan pada momen peperangan itu pula, Tokugawa Ieyasu baru saja menyadari bahwa selama ini istrinya sendiri berani mengkhianatinya. Pengkhianatan itu berhasil terkuak setelah Oda Nobunaga merasa curiga terhadap orang-orang di sekitar Ieyasu. Maka beliau langsung mengerahkan pasukan mata-matanya untuk masuk dan berbaur di dalam keluarga Tokugawa. Hingga dari penyelidikan itulah, Nobunaga berhasil menemukan sebuah surat yang ditulis langsung oleh tangan Sukiyama untuk dikirimkan kepada musuh-musuh klan Oda. These letters would and passed them on to Oda Nobunaga. Atas terungkapnya aksi pengkhianatan itu, Nobunaga harus memaksa Tokugawa Ieyasu untuk mengeksekusi istrinya sendiri demi memperlihatkan dan membuktikan sikap loyalitasnya terhadap klan Oda. Maka demi harga diri serta loyalitasnya, dengan terpaksa Ieyasu mengeksekusi istrinya sendiri. Meskipun setelah peristiwa ini, sifat dan perilaku Oda Nobunaga kian berubah secara drastis, di mana kala itu beliau merasakan kecemasan dan ketakutan yang sangat mendalam karena banyaknya orang-orang terdekat yang ingin mengincar nyawanya. Service could be preparing poison for a drink. Put yourself into Nobunaga's position. Kecemasan itu juga mulai dirasa setelah diketahui terdapat beberapa kelompok pemberontak yang bermarkas di Provinsi Iga yang juga ingin menghancurkan kepemimpinan Oda Nobunaga. Para pemberontak ini sebagian besar merupakan para petani miskin yang tak senang dengan kebijakan Oda Nobunaga. Hingga diketahui saat ini mereka mulai berlatih ilmu bela diri, ilmu perang, bahkan ilmu intelijen. Dan mereka menamakan kelompoknya sebagai shinobi atau ninja. Para ninja yang berasal dari Provinsi Iga ini dikenal dengan kemampuannya dalam melakukan penyamaran, penyusupan, hingga sabotase ke dalam tubuh militer klan Oda. Kala itu, mereka juga berhasil mendapatkan beberapa informasi penting serta berhasil merampas senjata. Maka dari kejadian itulah, sebagai putra dari Oda Nobunaga, sang pemimpin militer terhebat di Jepang, Oda Nabukatsu dan pasukannya berinisiatif untuk menghancurkan para pemberontak ini. Namun sayangnya, atas kurangnya pengalaman serta ketidakmampuannya dalam memimpin pasukan, membuat Oda Nabukatsu dapat dikalahkan oleh pihak pemberontak.
What a humiliation for Oda Nobukatsu. Berita atas kekalahan putranya itu tentu saja membuat Oda Nobunaga merasa emosi karena peristiwa kekalahan itu akan mencoreng nama besar klannya di daratan Jepang. Maka pada akhirnya Nobunaga menunjuk 5 orang jenderal terbaiknya untuk menyerang Provinsi Iga, di mana kelima jenderal ini masing-masing diperintahkan untuk berpencar memakai rute yang berbeda demi mempersulit pertahanan musuh. Tindakan militer ini bisa dibilang merupakan invasi yang paling ekstrim yang pernah dilakukan oleh Oda Nobunaga. Karena saat itu, kelima jenderal ini diberikan wewenang penuh oleh Oda Nobunaga untuk melakukan cara apapun demi bisa mengalahkan pasukan pemberontak di wilayah Provinsi Iga. Semua jenderal ini tak segan-segan menghancurkan apapun yang ada di hadapannya, hingga pada akhirnya hasil dari kampanye militer ini, Nobunaga berhasil menghancurkan pemberontakan para shinobi dari Provinsi Iga. Kemudian setelah Oda Nobunaga berhasil menghentikan segala bentuk ancaman serta perlawanan, beliau akhirnya mendirikan benteng megah yang sangat kuat yang diberi nama Kastil Azuchi. Diketahui, kastil ini memiliki lantai sebanyak 7 tingkat, di mana puncaknya merupakan tempat pribadi Oda Nobunaga untuk menyendiri serta bermeditasi. So to speak. Each floor of the keep had a different set. Sekian lama daratan Jepang berada dalam situasi damai. Singkat cerita, pada tahun 1582, Oda Nobunaga kembali mengangkat rencana misi ambisiusnya untuk bisa menyatukan seluruh daratan Jepang di bawah bendera kepemimpinannya. Maka setelah beliau berhasil menguasai wilayah Jepang Tengah, kini Nobunaga berniat memperluas kekuasaannya ke wilayah Barat, di mana wilayah itu merupakan basis kekuasaan dari klan Mori. Misi invasi itu akan dipercayakan kepada salah satu jenderal terbaiknya, yaitu Hideyoshi Toyotomi, dengan dibekali sekitar 30.000 pasukan. Jenderal Hideyoshi segera bergerak ke wilayah barat dan langsung melancarkan serangannya kepada Kastil Takamatsu sebagai basis pertahanan terluar klan Mori yang hanya berkekuatan sekitar 5.000 pasukan. Meskipun di tengah penyerangan itu, para intelijen Hideyoshi berhasil mendapatkan informasi penting bahwasanya para petinggi klan Mori saat itu sedang mengerahkan pasukan bantuan yang diperkirakan berjumlah 40.000 pasukan. Maka atas kekalahan jumlah pasukannya, Hideyoshi mulai merasa cemas dan khawatir. Kemudian dia langsung menulis surat kepada Nobunaga supaya beliau segera menyusul ke wilayah barat seraya membawa pasukan untuk membantunya. Who rule large territories in the west. Oda Nobunaga segera merespon cepat panggilan Hideyoshi. Meskipun beliau mendelegasikan tugas kepemimpinannya itu kepada salah satu jenderalnya yang bernama Akechi Mitsuhide, supaya dia bisa pergi lebih dahulu untuk segera membantu Hideyoshi. Namun dalam peristiwa inilah sebuah kejadian besar serta mengejutkan terjadi, karena ternyata Nobunaga tak pernah memperkirakan bahwa Jenderal Mitsuhide bersama pasukannya akan berani mengkhianatinya. Sebab dalam situasi genting itu, Jenderal Mitsuhide tak pernah datang untuk membantu peperangan Hideyoshi di wilayah barat. Namun dia malah mengerahkan pasukannya menuju ibu kota Kyoto, yaitu dengan tujuan untuk menyerang Oda Nobunaga yang saat itu sedang berada di kuil Honnoji. Maka puncak peristiwa ini terjadi saat pada suatu malam di bulan Juni tahun 1582, Oda Nobunaga yang saat itu tidak dilindungi oleh pasukan pelindung, akhirnya tiba-tiba diserang oleh pasukan Akechi Mitsuhide yang benar-benar memutuskan untuk membelot dan berkhianat. Hingga atas penyerangan itu menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak dari kalangan orang-orang terdekat Nobunaga. Mitsuhide menyadari bahwa saat itu nyawanya sedang terancam, serta situasi terpojok yang membuat Nobunaga tak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, beliau memilih untuk melakukan seppuku demi memegang teguh prinsip samurainya untuk menghindari kematian di tangan musuh.
di mana peristiwa itu secara otomatis menjadi akhir perjalanan panjang seorang Oda Nobunaga sebagai manusia yang paling ditakuti di daratan Jepang, serta mengakhiri mimpi ambisiusnya untuk bisa mempersatukan seluruh daratan Jepang di bawah kepemimpinannya. He had created a power vacuum in Japan. Nobody was prepared. Either step away from the power. Sementara itu, di saat yang sama di tempat lain, Hideyoshi yang masih menantikan pasukan bantuan terlihat semakin merasa cemas. Karena sampai saat itu, dia belum juga mendapatkan support dari Nobunaga. Hingga beberapa hari kemudian, Hideyoshi tiba-tiba mendapatkan sepucuk surat yang berisikan tentang informasi kematian Oda Nobunaga, yang ternyata telah dikhianati oleh Jenderal Akechi Mitsuhide dalam peristiwa penyerangan di kuil Honnoji. Tentu saja, sebagai seorang loyalis setia Nobunaga, emosi Toyotomi Hideyoshi sontak memuncak, dan saat itu dia langsung menarik mundur pasukannya dan memutuskan untuk memburu Akechi Mitsuhide serta pasukannya yang saat itu bermarkas di wilayah Yamazaki. This towards Kyoto to confront Mitsuhide in battle. His loyalty to Nobunaga from beyond the grave. Jenderal Mitsuhide tak menyangka bahwa Hideyoshi berhasil mendapatkan informasi kematian itu dan langsung bergerak cepat untuk memburunya. Maka sebelum Hideyoshi datang ke basis pertahanannya, Mitsuhide memutuskan untuk mengerahkan pasukannya guna melakukan penghadangan kepada pasukan Hideyoshi. Namun sayang, kala itu Mitsuhide tak pernah menyadari kesalahannya saat dia tak mempersiapkan pasukan gunung yang membuatnya disergap oleh Hideyoshi dan pasukan Ashigarunya yang memang sangat terampil dalam pertempuran hutan. Hingga di akhir pertempuran itu, pasukan Hideyoshi mampu menghancurkan pasukan Mitsuhide hanya dalam kurun waktu sekejap saja. Meskipun ternyata Mitsuhide sempat berhasil menyelamatkan diri dan memutuskan untuk melarikan diri bersama sisa-sisa pasukannya. Namun amarah Hideyoshi yang tak pernah bisa dipadamkan membuat dia tak tinggal diam. Beliau terus melakukan pengejaran, hingga tak lama kemudian jejak keberadaan Mitsuhide berhasil dideteksi oleh pasukan Hideyoshi. Dan pada akhirnya, Jenderal Akechi Mitsuhide si pengkhianat itu berhasil dieksekusi oleh Hideyoshi setelah dia berkuasa selama 13 hari. Setelah Hideyoshi berhasil memadamkan aksi pengkhianatan serta pemberontakan, kala itu terjadi kekosongan kepemimpinan di tubuh klan Oda. Meski saat itu terdapat dua orang putra Oda Nobunaga, yaitu Oda Nobukata serta Oda Nobukatsu. Namun beberapa jenderal mengklaim bahwa kedua darah daging Nobunaga itu belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin klan. Terlebih mereka ingin mewujudkan ambisi mendiang Nobunaga untuk bisa menyatukan seluruh daratan Jepang. Maka setelah ditolaknya putra-putra dari Nobunaga, kala itu hanya ada dua kandidat terkuat yang diyakini mampu mewujudkan mimpi Nobunaga, di mana mereka adalah Hideyoshi Toyotomi dan Ieyasu Tokugawa. Meski saat itu semua orang melihat bahwa Hideyoshi lebih memiliki ambisi dan lebih pantas untuk menaiki tahta. Sebab kecintaan serta loyalitasnya terhadap klan Oda membuat jati dirinya semakin terbentuk dan memiliki kesamaan ambisi untuk bisa mewujudkan mimpi dari mendiang Oda Nobunaga. When Hideyoshi was away for a military campaign, In charge completely of affairs at Osaka Castle. Legitimacy from avenging the death of his lord. Namun dari sini permasalahan besar mulai terjadi di dalam tubuh klan Oda, di mana Oda Nobukatsu sebagai putra mendiang Nobunaga merasa bahwa Hideyoshi telah melakukan kudeta ilegal terhadap kekuasaan mendiang ayahnya. Maka dia pun memutuskan untuk melakukan sebuah perlawanan demi menggagalkan tampuk kepemimpinan Hideyoshi. Dia mulai mencari dukungan serta aliansi untuk bisa melawan Hideyoshi, hingga akhirnya Nobukatsu menemukan sosok yang pantas untuk dijadikan aliansinya, di mana sosok itu adalah Shibata Katsuye, yang merupakan salah satu jenderal kepercayaan mendiang Nobunaga. Ikatan aliansi mereka terjadi karena secara kebetulan Shibata Katsuye memiliki ambisi untuk mencari orang nomor satu dari keturunan asli klan Oda. Dia tak mau jika Hideyoshi serta Ieyasu yang bukan berasal dari keturunan asli klan Oda masuk ke dalam strata petinggi klan Oda. Maka dia memutuskan untuk menerima tawaran dari putra mendiang Nobunaga untuk menghancurkan Hideyoshi.
He was a formidable foe. He had to neutralize the remaining opposition. Hingga singkat cerita, akhirnya pada tahun 1583, tepat pada musim semi, Shibata Katsuie mulai mengerahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke 3 wilayah benteng sekaligus yang menjadi basis kekuatan Hideyoshi pada saat itu. Di mana dalam pertempuran itu, pihak Shibata Katsuie mampu mengusir dan memukul mundur pasukan Hideyoshi. Bahkan beliau berhasil merebut 2 benteng yang selama ini menjadi andalan pertahanan pihak Hideyoshi. At first, the plot succeeded. Nagashino and the long camp. Selanjutnya, misi Shibata Katsuie adalah merebut benteng ketiga yang merupakan benteng terkuat pasukan Hideyoshi yang bernama Benteng Shijugatake. Maka dalam misi penyerangan penting itu, Shibata Katsuie memutuskan untuk memerintahkan keponakannya yang bernama Sakuma Morimasa supaya memimpin serangan ke benteng Shijugatake. Meskipun pada saat itu mereka benar-benar belum mengetahui seberapa kuat dan cerdas Hideyoshi. Karena meskipun beliau berasal dari kalangan petani miskin, namun Hideyoshi menjelma menjadi seorang jenderal besar yang sangat berpengalaman serta memiliki keahlian dalam strategi perang. Kejeniusan Hideyoshi memang tak bisa dianggap remeh, maka Shibata Katsuie meminta Sakuma Morimasa untuk menarik mundur pasukannya dan memutuskan bertahan di benteng pertahanan mereka. Sayangnya, instruksi itu justru tak dihiraukan. Bahkan Morimasa malah memaksa pasukannya untuk melakukan penyerangan yang mengakibatkan malapetaka bagi pasukan Morimasa hingga akhirnya pasukannya dapat dihancurkan. A scene of utter carnage. We had the considerable advantage of surprise. Kekalahan pada perang itu membuat harapan Katsuie hancur, hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk melakukan seppuku demi kehormatannya. Berita tentang wafatnya Shibata Katsuie kini telah mutlak menjadikan Hideyoshi sebagai satu-satunya orang yang layak menggantikan kepemimpinan Nobunaga. Walaupun Hideyoshi menyadari bahwa masih ada satu orang lagi yang kemungkinan besar akan menjadi penghalangnya, di mana orang itu adalah Tokugawa Ieyasu. Was now the de facto ruler of Japan. To come to some type of firm alliance. But even though Hideyoshi has become the most... Hideyoshi mengetahui bahwa Ieyasu tak bisa dianggap remeh karena dia merupakan seorang jenderal yang juga sangat ahli dalam strategi perang. Dan semua kekhawatiran Hideyoshi mulai terbukti saat Ieyasu melihat sebuah celah untuk melakukan perlawanan terhadapnya, yang mana kemudian dia memutuskan untuk menjalin persekongkolan dengan Oda Nobukatsu secara rahasia. He allies with the right daimyo in order to defeat Hideyoshi. Ieyasu had his own ambitions. Tokugawa Ieyasu saw allying himself. Son, Oda Nobukatsu. Puncak dari persekongkolan itu adalah pada saat Ieyasu dan Nobukatsu mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangan mendadak terhadap Hideyoshi. Meskipun sayangnya pertempuran itu berakhir dengan kegagalan dan kedua kubu memutuskan untuk melakukan negosiasi. Dalam negosiasi itu, Hideyoshi menawarkan sebuah ikatan aliansi kepada Ieyasu karena sebetulnya beliau melihat potensi besar pada diri Ieyasu Tokugawa yang sampai saat ini memiliki pasukan loyal dengan jumlah yang sangat banyak. Maka demi tercapainya ikatan aliansi tersebut, mereka berdua sepakat untuk saling bertukar sandera, di mana Hideyoshi akan menyerahkan ibu kandungnya kepada Ieyasu, sementara Ieyasu akan menyerahkan putranya kepada Hideyoshi. Dan mereka sangat berharap dengan terciptanya ikatan aliansi itu, kekuatan atas kepemimpinan Hideyoshi sebagai penguasa Jepang tak akan bisa lagi ditumbangkan oleh pihak lain. Namun sebelum Hideyoshi bisa memulai langkah besarnya itu, terlebih dahulu dia akan membuat sebuah dokumen legitimasi. Karena latar belakangnya yang bukan berasal dari keturunan bangsawan, tentunya akan menjadi halangan baginya untuk bisa menjadi penguasa. Maka Hideyoshi mulai mendekati keluarga Fujiwara yang merupakan keluarga bangsawan terpandang di istana kekaisaran selama 400 tahun lebih. Hideyoshi meminta keluarga Fujiwara untuk memberikan legitimasi kebangsawanan kepadanya
Dan dia berjanji apabila dirinya berhasil menjadi seorang Perdana Menteri atau Daijo Daijin, maka Hideyoshi akan memberikan kekayaan serta memenuhi segala kebutuhan keluarga Fujiwara. Maka atas janji itu, keluarga Fujiwara akhirnya percaya dengan ucapan yang dijanjikan Hideyoshi. Mereka menyetujui permintaan Hideyoshi untuk memberikan legitimasi sebagai anggota keluarga Fujiwara, hingga secara otomatis kini kesempatan Hideyoshi untuk bisa menjadi seorang Perdana Menteri semakin terbuka lebar. He saw that a way to legitimizing his power would be to become prime minister. Unify the country. Hideyoshi needed legitimacy. Dan benar saja, kini Hideyoshi berhasil menduduki jabatan sebagai Daijo Daijin atau Perdana Menteri. Selama 5 tahun menjabat sebagai Perdana Menteri, tepatnya pada tahun 1588, Hideyoshi berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, di mana kini dia memiliki wilayah kekuasaan dengan luas hampir separuh daratan Jepang, dan prestasinya itu dinilai lebih baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan era Nobunaga. Namun setelah beliau berhasil mendapatkan prestasi itu, halangan serta ancaman mulai dia rasakan dari beberapa klan yang menguasai wilayah timur serta utara, di mana klan-klan itu merupakan rival terkuat bagi Hideyoshi, yang mana salah satu dari mereka berasal dari klan Dante. Klan ini dipimpin oleh seorang pemuda tangguh yang sangat ambisius bernama Dante Masamune. Beliau dijuluki sebagai Dokugan Ryu atau naga bermata satu, sekaligus seorang samurai yang dikenal dengan sifatnya yang tak takut kepada siapapun. Eksistensinya terbukti ketika klannya harus menghadapi pemberontakan dari salah satu sekutu terdekat ayahnya, yaitu Ouchi Sadatsune, di mana Sadatsune melakukan pemberontakan karena dia tidak mempercayai Dante Masamune untuk bisa menghadapi musuh bebuyutannya, yaitu klan Ashina. Maka dengan adanya pemberontakan itu, Dante Masamune memutuskan untuk menghancurkan kelompok Sadatsune dan berhasil meluluhlantahkan kastil mereka. By the clan's old enemies, the Ashina. To slaughter all those within the castle walls. Klan Dante Masamune berhasil memenangkan pertempuran sengit itu, dan kemenangan itu menjadi awal konfrontasi dengan musuh bebuyutannya, yaitu klan Ashina. Atas berita menggemparkan itu, di sisi lain Hideyoshi mulai menyadari tentang potensi ancaman dari para musuhnya. Maka dari sana beliau memanfaatkan jabatannya untuk segera membuat 2 kebijakan yang dianggap kontroversial. Yang mana kebijakan-kebijakan itu diantaranya adalah: pertama, Hideyoshi memberikan larangan keras penggunaan atau kepemilikan senjata oleh rakyat sipil. Dan kebijakan inilah yang mengawali perbedaan status sosial di Jepang, di mana pada intinya kepemilikan senjata hanya diperuntukkan bagi anggota militer atau bangsawan saja, dan orang-orang yang tidak memiliki senjata sudah dipastikan bahwa mereka merupakan rakyat jelata. Kedua, Hideyoshi menerbitkan maklumat perdamaian, yaitu sebuah aturan di mana para daimyo di seluruh wilayah dilarang berperang tanpa adanya izin dari Hideyoshi. Keputusan ini berarti Hideyoshi lah yang akan mengatur dan menentukan kapan perang dimulai. And so what he was doing in a sense was Tentu saja bagi klan Dante yang menguasai wilayah utara, kebijakan itu dianggap sebagai intervensi sepihak dan mereka memutuskan untuk mengabaikan kebijakan itu. Pasalnya saat ini mereka sedang berseteru dengan klan Ashina. Dan Masamune tak ingin mempedulikan hukuman apapun yang akan diberikan oleh Hideyoshi jika dia tetap berperang dengan klan Ashina. Sebab prioritas mereka saat ini adalah mengalahkan klan Ashina yang menjadi ancaman nyata bagi kedaulatannya. Maka pada tahun 1589, di tengah kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh Hideyoshi, Dante Masamune tetap memutuskan untuk mengerahkan pasukannya yang berjumlah kurang lebih sekitar 20.000 prajurit ke wilayah Surigahara untuk berperang dengan klan Ashina. Dalam pertempuran itu, Dante Masamune berhasil menghancurkan seluruh pasukan dari klan Ashina. Hingga atas kemenangannya itu, dirinya kini menjadi satu-satunya penguasa di wilayah utara Jepang. Ashina forces confront the Dante forces head on. He invades with a force of over 20,000 men.
Peperangan itu juga menjadi awal mula ancaman bagi pemerintahan Hideyoshi, karena pada tahun 1590, seruan tentang tantangan keras dilayangkan kepada Hideyoshi dari sebuah klan yang bernama klan Hojo. Sehingga kala itu Hideyoshi harus segera bersiaga dan mulai mengerahkan pasukannya ke benteng pertahanan Odawara. Momen itu juga dimanfaatkan oleh Hideyoshi untuk segera menumpas klan-klan yang menjadi musuhnya demi bisa segera menyatukan Jepang. Maka Hideyoshi mengutus beberapa delegasinya kepada klan-klan besar yang menguasai wilayah-wilayahnya masing-masing, supaya mereka bersedia bergabung untuk berperang melawan klan Hojo, termasuk kepada klan Dante. Missive from Hideyoshi Hideyoshi orders all other northern daimyo to swear of Odawara. Masamune yang menerima permintaan aliansi itu pada awalnya merasa bimbang. Terlebih dia masih belum bisa membaca situasi yang saat ini sedang terjadi. Namun dia menyadari jika klannya menolak panggilan Hideyoshi, maka kemungkinan besar wilayah kekuasaannya akan diserang. Namun di sisi lain, Dante Masamune memiliki prinsip tegas untuk tidak mau diatur dan diintervensi oleh siapapun. Maka pada akhirnya dia memutuskan untuk menyanggupi panggilan Hideyoshi, meski semua itu ternyata hanya sebagai formalitas belaka. Hideyoshi has mobilized so many resources and so many. It's very possible that Masamune felt. Hingga singkat cerita beberapa minggu kemudian, pertempuran di Kastil Odawara berhasil dimenangkan oleh pihak Hideyoshi. Maka secara otomatis, kini beliau juga berhasil merebut dan menguasai basis wilayah klan Hojo. Dari momen itu pula, juga mengawali ikatan aliansi dengan pihak Hideyoshi. Dan akhirnya pada tahun 1590, Hideyoshi mampu menyatukan seluruh daratan Jepang untuk pertama kalinya setelah kurun waktu 120 tahun terakhir. Bahkan keberhasilan Hideyoshi jauh melampaui keberhasilan suksesornya terdahulu, yaitu Oda Nobunaga. Has this now huge following. A man born a peasant has climbed to the very... Singkat cerita, 2 tahun berlalu setelah Hideyoshi menguasai seluruh daratan Jepang. Kala itu beliau terlihat sangat kebingungan karena tak tahu lagi cara memanfaatkan potensi kekuatan militernya yang begitu sangat besar. Maka terbersit sebuah rencana ambisi yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehnya, di mana Hideyoshi akan memanfaatkan pasukan militernya untuk menginvasi wilayah-wilayah di luar daratan Jepang. Dan targetnya itu adalah wilayah Tiongkok. Hideyoshi ingin mencatatkan namanya dalam sejarah Jepang, yaitu untuk dikenal sebagai panglima militer yang sangat ditakuti di wilayah Asia. Maka wilayah Tiongkok merupakan target yang sangat cocok untuk bisa menunjukkan taringnya di luar wilayah Jepang. China was for the Japanese. And so this concern, I think, feeds into... Untuk melancarkan misi invasinya itu, Hideyoshi mulai mengirim seorang utusan yang bernama Konishi Yukinaga supaya dia bisa melakukan negosiasi dengan pihak Korea terkait dengan perizinan perlintasan pasukannya yang akan melewati wilayah Korea dengan jumlah yang sangat besar. Namun ternyata negosiasi itu berakhir dengan jalan buntu, karena saat itu pihak Korea pada masa kerajaan Joseon menolak memberikan izin kepada militer Jepang untuk memasuki wilayahnya. Terlebih kala itu, kerajaan Joseon Korea dan Tiongkok merupakan sekutu dekat. Bahkan penolakan itu didasari atas sebuah alasan, saat dahulu pihak Korea juga mempunyai masa lalu yang kelam dengan Jepang. Tentu saja penolakan itu dianggap sebagai penghinaan bagi Hideyoshi, sehingga pada akhirnya pada tahun 1591 Hideyoshi merencanakan untuk menginvasi kerajaan Joseon Korea. Beliau memerintahkan daimyo yang menguasai wilayah Jepang Barat supaya mempersiapkan pasukannya yang akhirnya terkumpullah pasukan sebanyak 200.000 personil. Kemudian mereka akan berlayar dari Pulau Tsushima menuju daratan Korea, yang merupakan rute terdekat untuk bisa menuju wilayah selatan Korea. Taking the key cities of Seoul and Pyongyang.
Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, kini pasukan Jepang telah berhasil menginjakan kakinya di wilayah Korea, tepatnya di pelabuhan Selatan Busan. Mereka langsung bergerak secara cepat untuk bisa menaklukkan kota-kota strategis kerajaan Joseon, termasuk kota Seoul dan Pyongyang. Meskipun aksi penyerangan pihak Jepang harus mendapatkan perlawanan sengit dari pasukan gerilya yang dipimpin oleh seorang jenderal terkemuka bernama Gwak Jae-woo. Dia adalah seorang taipan Korea yang memiliki banyak harta kekayaan dan selalu membiayai pasukan serta membeli senjata dengan uangnya sendiri demi melawan musuh-musuhnya. Pasukan Gwak Jae-woo melakukan strategi untuk memutus jalur suplai logistik pihak Jepang yang diketahui mereka menggunakan jalur melewati Sungai Nam. Maka setelah pasukan Korea berada di wilayah itu, Gwak Jae-woo langsung melakukan serangan mendadak hingga mereka berhasil mengalahkan sebagian pasukan Jepang. Dan ternyata kemenangan mereka mengubah situasi iklim peperangan, di mana pasukan Gwak Jae-woo semakin beringas untuk melakukan perlawanan kepada pasukan Jepang. Sampai-sampai pihak Jepang merasa frustasi. Bahkan kala itu, pasukan gerilyawan Korea juga mendapatkan support dari Tiongkok sebagai sekutunya saat pihak kerajaan Ming mengirimkan pasukan sekitar 50.000 personil untuk membantu mengusir pasukan Jepang. Nature of these attacks by the righteous armies began to they could lay their hands on in terms of ability. Situasi kekalahan pada Perang Korea itu benar-benar membuat para jenderal besar Jepang mulai merasa cemas dan bimbang. Mereka takut jika berita kekalahan ini disampaikan kepada Hideyoshi, maka Hideyoshi akan murka dan mengeksekusi mereka. Hingga pada akhirnya, para jenderal-jenderalnya itu memutuskan untuk membuat laporan palsu demi meredam kemarahan Hideyoshi dan membuat beliau bangga. Terlebih, kekhawatiran itu juga disebabkan karena saat ini Hideyoshi sedang dalam kondisi frustasi. Setelah putra pertamanya yang digadang-gadang akan menjadi pewarisnya tiba-tiba meninggal saat masih bayi. Putranya itu adalah buah pernikahannya dari istri keduanya yang bernama Lady Dono. Setelah sekian lama, Hideyoshi tak pernah diberikan keturunan oleh istri pertamanya yang bernama Lady Nene. Hingga atas kejadian itu, kini sikap Hideyoshi berubah drastis menjadi seorang yang temperamental serta pemurung. Has an effect on Hideyoshi's mental status. Situasi itu membuat Hideyoshi terpaksa harus menunjuk keponakannya yang bernama Hidetsugu Toyotomi sebagai ahli waris penerus tahtanya. Karena kala itu, Hidetsugu merupakan satu-satunya keluarga yang tersisa dari keturunan Toyotomi. Meskipun dia memiliki sifat dan watak yang sangat keras dan brutal. Dan setelah Hideyoshi memberikan keputusan itu, pada akhirnya 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1593, Hideyoshi mendapatkan sebuah anugerah, di mana Lady Dono sebagai istri keduanya kembali melahirkan seorang putra yang kemudian diberi nama Hideyori. Meskipun faktanya, kelahiran Hideyori merupakan sebuah musibah bagi Hidetsugu Toyotomi. Karena jika putranya itu telah dewasa, maka dikhawatirkan dia akan kehilangan statusnya sebagai calon pewaris tahta penguasa Jepang. So she was quite a contrast to Nene. Namun ternyata Hideyoshi telah memikirkan dan memprediksi semua hal terburuk yang mungkin akan terjadi kepada keluarganya. Terlebih dia sangat menyadari akan sifat Hidetsugu yang sangat kejam. Maka demi keselamatan putranya, beliau telah merencanakan strategi untuk bisa menyingkirkan keponakannya, yaitu dengan cara mengasingkannya ke wilayah Koyasan. Tentu saja keputusannya itu membuat Hidetsugu merasa sakit hati dan dia mulai memiliki rencana untuk bisa mengkudeta kepemimpinan Hideyoshi sebagai pamannya sendiri. Meskipun sayangnya informasi rencana kudeta itu bocor dan berhasil terendus, hingga akhirnya Hideyoshi memutuskan untuk melenyapkan Hidetsugu. Berita atas wafatnya Hidetsugu kini membuat Hideyoshi dihantui dengan perasaan ketakutan. Dia selalu dibayang-bayangi tentang ancaman yang akan menimpa dirinya serta keluarganya.
Maka efek dari perasaan paranoidnya itu, Hideyoshi mulai berencana untuk menyingkirkan semua orang yang berkaitan dengan Hidetsugu, di antaranya keluarganya, pelayan, serta teman-teman terdekatnya, termasuk seseorang yang bernama Masamune yang merupakan sahabat Hidetsugu. Dia awalnya akan dieksekusi oleh Hideyoshi, namun rencananya itu berhasil dicegah oleh Ieyasu karena beliau merasa bahwa Masamune memiliki loyalitas kepada Hideyoshi yang tak bisa diragukan lagi. Atas masukan dari Ieyasu itulah, pada akhirnya Hideyoshi bersedia mengampuni Masamune. Meskipun ternyata semua ini hanyalah intrik politik dari Ieyasu Tokugawa, karena dia hanya akan memanfaatkan Masamune, di mana kelak Ieyasu akan menagih hutang budi tersebut kepadanya untuk bisa menghancurkan kekuasaan Hideyoshi. Though Hideyoshi is increasingly paranoid, a debt that Ieyasu will call in later on. Maka singkat cerita, setelah Masamune diberikan pengampunan, dia diperintahkan untuk ikut bergabung bersama pasukan gelombang kedua dalam rangkaian invasi militer ke daratan Korea. Setelah Masamune berhasil sampai di daratan Korea, dia baru saja menyadari bahwa ternyata situasi peperangan di Korea sangat jauh berbeda dengan yang diceritakan oleh Hideyoshi, di mana saat itu pasukan Jepang benar-benar diambang kehancuran. Terlebih situasi memprihatinkan terjadi saat mereka benar-benar berada dalam situasi kekurangan pasokan makanan, serta penyakit menular yang terus mewabah dan menjadikan pasukan Jepang kalah telak oleh kerajaan Joseon Korea. Paralyzing for his generals who don't have clear direction that Hideyoshi is becoming more and more unstable, that he's... Dari situasi itulah, kini para jenderal Jepang akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah rencana supaya bisa menutupi situasi kekalahannya di Korea, yaitu dengan cara melakukan sebuah negosiasi demi mencapai resolusi. Hideyoshi yang masih menganggap bahwa pihaknya telah memenangkan perang, akhirnya menyetujui permintaan para jenderal-jenderalnya. Maka secara terang-terangan, Hideyoshi memaksa pihak Tiongkok untuk mengakui kemenangan Jepang atas Korea. For a long time through the negotiations, Hideyoshi was not aware. Tak hanya itu, dalam surat pengakuan yang diajukan kepada Kaisar Ming di Tiongkok, Hideyoshi meminta pembagian wilayah, di mana bagian selatan Korea menjadi milik Jepang, sedangkan bagian utara berhak dikuasai oleh dinasti Ming. Maka seorang utusan delegasi yang bernama Konishi Yukinaga mulai dikirim ke Tiongkok. Meski dia menyadari bahwa permintaan Hideyoshi tak mungkin diterima oleh Kaisar Ming. Dan benar saja, singkat cerita, saat dia telah sampai di Istana Ming, secara tegas permintaan Jepang ditolak oleh pemimpin Ming. Dan sebagai gantinya, Kaisar Ming akan memberikan sebuah hadiah kepada Hideyoshi. After all, he hadn't won a victory in Korea. What Hideyoshi wants suggests Korea be divided into two spheres of influence. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tahun 1596, pihak utusan dari dinasti Ming dikirim untuk menemui Hideyoshi di Jepang, di mana kedatangannya kala itu adalah untuk memberikan hadiah berupa jubah. Hideyoshi mengira bahwa hadiah itu merupakan sebuah bentuk pengakuan pihak musuh atas kemenangan Jepang di Perang Korea. Namun ternyata sebaliknya, utusan Tiongkok itu menunjukkan keangkuhan serta ketidakpatuhannya di hadapan Hideyoshi sebagai pemimpin Jepang. Hingga perilakunya itu benar-benar membuat Hideyoshi naik pitam. Dan dari sanalah, pada akhirnya Hideyoshi mulai mengetahui bahwa ternyata selama ini invasi militer Jepang di Korea sebenarnya telah gagal. Knew that this was mission impossible. Namun kejadian itu tak membuat Hideyoshi menjadi luluh dan pesimis. Dia malah memutuskan untuk kembali mengirimkan pasukan sebanyak 100.000 personil untuk menginvasi daratan Korea. Meskipun lagi-lagi pasukannya dapat dikalahkan oleh pihak aliansi Joseon Korea serta kerajaan Ming Tiongkok. Kekalahan perang di Korea ini ternyata membuat para daimyo Jepang dari berbagai wilayah merasa dirugikan karena mereka telah kehilangan pasukan serta harta mereka hanya demi menuruti ambisi spekulatif dari Hideyoshi.
Hingga dari sanalah beberapa daimyo mulai menunjukkan sikap kekecewaan serta hilangnya rasa respek kepada Hideyoshi. Bahkan yang lebih parah lagi, di antara para daimyo itu ada yang telah merencanakan aksi kudeta. Sengoku period, it was always important for a ruler. Steps should be taken. 2 tahun kemudian, setelah kekalahan perang di daratan Korea, tepatnya pada tahun 1598, Hideyoshi kini mulai menyadari kondisi kesehatan serta fisiknya yang telah menurun. Bahkan kala itu, beliau seringkali diserang berbagai penyakit berat. Maka untuk itu, sebelum meninggal, Hideyoshi mulai membentuk 5 dewan tetua yang berfungsi sebagai pelayan dalam mengurusi pemerintahan serta militer. Sebelum putranya yaitu Hideyori tumbuh beranjak dewasa dan telah layak mewarisi tahta serta menempati posisi kepemimpinannya. Di antara kelima dewan ini terdapat 2 nama paling berpengaruh. Mereka adalah Tokugawa Ieyasu dan Maeda Toshi. Maeda merupakan seorang samurai hebat serta sebagai veteran perang yang melegenda. Hideyoshi selalu memuji serta menyukainya karena sikap loyalnya yang dinilai sangat tinggi. Maka untuk itu, Hideyoshi memutuskan untuk memberikan kepercayaan kepada Maeda supaya bisa menjaga keselamatan putranya. Sementara Tokugawa Ieyasu adalah satu-satunya daimyo yang memiliki kekuatan militer terbesar, maka Hideyoshi memutuskan untuk memberikannya sebuah kepercayaan penting untuk bisa menjaga stabilitas keamanan. He seems to have quite consciously expect that a council would be brought together. Powerful daimyo in Japan other than Hideyoshi. Hingga akhirnya, tepat pada tanggal 18 September di tahun yang sama, sang pemersatu Jepang yaitu Hideyoshi Toyotomi dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah sekian lama, beliau mampu mengukir sejarah. Dari yang awalnya hanya seorang petani miskin, sampai dia mampu mewujudkan mimpi majikannya yaitu mendiang Nobunaga. Berita kematiannya pun mengisahkan banyak duka di kalangan orang-orang terdekatnya, meskipun ternyata Tokugawa Ieyasu merasakan perasaan sebaliknya, di mana dia terlihat bahagia atas kematian Hideyoshi, karena selama ini Ieyasu telah lama bersabar dan hanya menjadi penonton. Maka dari peristiwa kematian Hideyoshi inilah yang mengawali ambisinya untuk menjadi seorang penguasa. Power between 5 regions, one that could within. Breathed a sigh of relief. Beberapa minggu setelah wafatnya Toyotomi Hideyoshi, akhirnya isu miring tentang rencana Ieyasu Tokugawa untuk mengambil alih posisi Hideyoshi telah sampai kepada para loyalis setia klan Toyotomi. Salah satunya diketahui oleh seseorang bernama Ishida Mitsunari. Beliau merupakan orang kepercayaan Hideyoshi yang paling setia. Maka atas berita itu, dia segera bersiaga untuk menjadi garda terdepan demi mempertahankan calon pewaris kepemimpinan bagi Hideyori. Saat itu, Mitsunari segera menghimpun para aliansinya guna bisa mendukung penuh posisi Hideyori. Bahkan dia juga langsung mendatangi Maeda Toshi yang berada di kastil Osaka. Karena Mitsunari menyadari jika Maeda Toshi adalah satu-satunya orang yang saat ini mempunyai kekuatan yang setara dengan Ieyasu. Namun sayangnya, upaya Mitsunari untuk menggandeng Maeda Toshi harus gagal, karena Maeda juga menyadari akan kondisi diri serta fisiknya yang kini sudah memasuki usia renta. Maka Maeda memilih untuk bersikap netral dan hanya fokus dengan tugasnya untuk menjaga serta membimbing Hideyori. Will not attain his majority for years. He approached the veteran member of the council. Hingga setelah pertemuan itu, beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Maeda Toshi dinyatakan wafat, di mana kematiannya itu menjadi sinyal bahwa saat ini tidak ada lagi orang yang akan melindungi keselamatan Hideyori. Maka dari sanalah, Ieyasu Tokugawa mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa mengendalikan Hideyori secara langsung, yaitu dengan memilih untuk tinggal di kastil Osaka. Tentu saja keputusannya itu membuat rival-rival Ieyasu terkejut, termasuk Mitsunari. Bahkan dia sempat meminta kepada Ieyasu untuk segera meninggalkan kastil Osaka dan melupakan ambisinya selama ini untuk mengambil alih kekuasaan. Namun sebesar apapun ancaman yang dilayangkan, ternyata Ieyasu tetap tak bergeming. Malah sebaliknya, Ieyasu menganggap semua ancaman itu adalah sebuah pertanda tantangan peperangan kepadanya.
Hingga dari detik itulah, kini para daimyo terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Ieyasu Tokugawa serta kubu Mitsunari. It was the chance he had been waiting for. ですね。例えばイギリスのバッキング Castle. Dalam kondisi yang semakin menegangkan itu, Mitsunari segera memanggil sekutunya yang bernama Yusugi sebagai seorang sosok yang berpengaruh di wilayah Jepang Utara. Dia meminta supaya Yusugi bisa membantunya untuk melawan dominasi Ieyasu, yang mana kala itu sedang berada di kastil Fushimi. Namun ternyata rencana penyerangan itu berhasil diketahui oleh Ieyasu. Maka dia pun tak mau kalah, yang mana Ieyasu segera memerintahkan Dante Masamune sebagai penguasa utara supaya bisa menghadang pasukan Yusugi. Maka atas perintah penghadangan itu, kini Ieyasu meyakini bahwa Mitsunari tak akan bisa lagi mendapatkan bantuan dari pasukan Yusugi. Meskipun dari sana pula, kini Ieyasu baru saja menyadari jika kala itu Mitsunari memiliki pasukan loyal dengan jumlah sekitar 40.000 orang, hingga membuat Ieyasu mulai merasakan kecemasan serta kekhawatiran. Masamune moves to stop the attack from the north. Dalam situasi itu, dia meminta kepada orang kepercayaannya yang bernama Tori Mototada supaya dia bisa mempertahankan kastil. Karena saat itu, dia memutuskan untuk pergi bersembunyi sampai dia bisa kembali di waktu yang tepat dengan membawa kekuatan yang lebih besar. Meski keputusannya itu diyakini sebagai misi yang sangat mustahil, bahkan dia menyadari bahwa Tori Mototada akan gugur dalam situasi pertempuran yang tak berimbang. Namun karena memang saat ini dia berada dalam situasi yang sangat sulit, maka dengan terpaksa Ieyasu harus menggunakan cara ini. Tori Mototada was likely to be outnumbered. Dan benar saja, sesaat setelah Ieyasu pergi meninggalkan kastil, tak lama kemudian Mitsunari datang dengan puluhan ribu pasukannya. Tanpa membuang waktunya, Mitsunari langsung mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangan secara all out hingga membuat pasukan Ieyasu yang berada di kastil Fushimi dapat dihancurkan. Pertempuran itu menyebabkan korban jiwa yang tak sedikit. Bahkan dalam situasi terpojok dan mustahil untuk bisa bertahan itu, akhirnya Tori Mototada memutuskan untuk melakukan seppuku. Determines now to do something he begins to think he should have done years ago. Tori Mototada wrote his final message of a castle in Japanese history. 12 hari sudah peperangan di kastil Fushimi berlangsung, di mana selama itu pula Ieyasu berhasil memanfaatkan momen untuk menghimpun kekuatan. Hingga tepat pada tahun 1600, Ieyasu mulai kembali menunjukkan eksistensinya, di mana dia kembali dengan membawa pasukan yang jauh lebih banyak, yaitu sekitar 75.000 personil. Saat itu, Ieyasu membagi dua pasukannya dengan sebuah misi, yaitu untuk mengepung dan menyerang pasukan Mitsunari. Maka setelah menyadari tentang pergerakan yang dilakukan oleh Ieyasu, kemudian dengan segera Mitsunari mulai merencanakan sebuah strategi yang dinilai sangat brilian, di mana dia memerintahkan pasukannya untuk memancing dan menggiring pasukan Ieyasu ke sebuah wilayah terbuka namun sempit dan dikelilingi oleh pegunungan, di mana wilayah itu bernama Sekigahara. Was a narrow valley called Sekigahara. Dalam rencana pertempuran besar itu, Ishida Mitsunari mempercayakan komando kepada seorang jenderal militer muda yang mempunyai skill dan keberanian yang tak diragukan lagi, yang mana dia bernama Kobayakawa Hideaki. Dia diberikan sebuah tugas penting untuk melakukan serangan ke sisi kanan pasukan Ieyasu yang mulai terkumpul di Sekigahara. Meskipun ternyata diam-diam Hideaki sebetulnya masih menyimpan dendam kepada Mitsunari saat dahulu dia merasa dilecehkan ketika mereka sama-sama bertugas di Perang Korea. Kala itu, Mitsunari yang ditunjuk sebagai jenderal lapangan serta satu-satunya orang kepercayaan Hideyoshi mengadukan seorang Hideaki yang dinilai tidak cakap dalam memimpin pasukannya. Sehingga atas pengaduannya itulah, Hideaki kehilangan semua fasilitas serta hak-hak istimewanya oleh Hideyoshi. Dari peristiwa itulah, selama ini Hideaki memendam perasaan dendam kepada Mitsunari, dan untuk bisa membalaskan dendamnya, kala itu dia berencana untuk membelot kepada kubu Ieyasu.
Meskipun sejatinya Hideaki juga tak ingin mengkhianati klannya sendiri, yaitu klan Toyotomi. Sehingga pada akhirnya saat pertempuran Sekigahara pecah, Hideaki masih merasa bimbang dengan keputusannya. Apakah dia harus membelot demi membalaskan dendamnya, ataukah dia harus membela klannya sendiri? Ieyasu arrived and Tokugawa Ieyasu moves to Sekigahara. both sides to see who was likely to win. Pada awal pertempuran itu, Ieyasu mulai melihat adanya ketidakberesan yang terjadi di pihak musuh, di mana dia melihat pasukan Hideaki yang seharusnya sudah melakukan serangan kepadanya, namun kala itu dia masih tetap diam. Maka Ieyasu segera memberikan sebuah isyarat kepada Hideaki dengan cara memerintahkan pasukan divisi senjata apinya untuk mengarahkan senapannya ke arah Hideaki. Hingga atas situasi itulah, kini Hideaki mulai mengambil sebuah tindakan yang sangat mengejutkan, di mana dia bersama pasukannya tiba-tiba berbalik arah dan menyerang pasukan Mitsunari. Taking Hideaki out of his inaction. Kejadian pengkhianatan itulah yang menjadi penentu bagi kubu Tokugawa Ieyasu untuk bisa memenangkan Battle of Sekigahara. Bahkan kala itu, beliau berhasil menangkap para jenderal-jenderal besar yang selama ini menjadi andalan mendiang Toyotomi Hideyoshi, termasuk pemimpinnya sendiri, yaitu Ishida Mitsunari. Many of the leading generals of the Western Army. For Ieyasu, the victory at Sekigahara puts him. Kekalahan itu menyebabkan Mitsunari pada akhirnya harus dieksekusi, dan kejadian hukuman itu menjadi tanda bahwa Ieyasu Tokugawa telah resmi menjadi sosok penguasa tertinggi di Jepang. Namun beberapa waktu setelah dia dinobatkan sebagai penguasa, Ieyasu memutuskan untuk membuat keputusan yang sangat membuat kecewa para pendukungnya, di mana beliau menolak untuk mengeksekusi Hideyori sebagai putra darah daging Toyotomi Hideyoshi. Saat itu Ieyasu meyakini bahwa Hideyori bukan lagi menjadi ancaman bagi kelompoknya. Maka Ieyasu memberikan kebebasan kepada Hideyori bersama ibunya untuk menjalani kehidupan yang damai di Kastil Osaka. Ieyasu, if you do not keep this boy at your side, fought to protect Hideyoshi's young heir Hideyori against the advice of his generals and loyal retainers. Namun Tokugawa Ieyasu tetap memprioritaskan tugasnya setelah menjadi penguasa di Jepang, di mana dia tetap akan menyingkirkan klan-klan yang dinilai tak sejalan dan dikhawatirkan akan menjadi ancaman, sehingga mereka harus diusir dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Berbeda dengan klan-klan pendukungnya, di mana mereka dirangkul dan dipanggil untuk menetap di pusat kota. Ieyasu and forever change the political makeup of Japan. Hideyori to accept the idea of Tokugawa rule, and that will turn him against you. Itu juga berlaku kepada Hideaki yang diberikan hadiah serta perlakuan istimewa karena telah berjasa besar dalam membantu memenangkan pertempuran di Sekigahara. Meskipun lambat laun, Ieyasu mulai menunjukkan kecurigaan serta ketidakpercayaannya kepada Hideaki karena dia meyakini bahwa tak menutup kemungkinan suatu hari nanti Hideaki juga akan mengkhianatinya. Maka atas sikapnya itu, kini Hideaki mulai terlihat frustasi, sehingga dari sanalah dia mulai merasa menyesal karena telah mengkhianati klannya sendiri. Kala itu, karena efek dari rasa frustasi serta depresinya, Hideaki mulai terlihat seperti orang yang tidak waras. Hideaki was tormented. Despite the fact that Kobayakawa's defection really sealed the... Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1603, Tokugawa Ieyasu mulai melakukan langkah terakhirnya untuk bisa memantapkan posisinya sebagai penguasa Jepang. Hingga pada akhirnya, beliau berhasil dinobatkan untuk mendapatkan gelar sebagai shogun. Dan perlu diketahui, sebelum era Tokugawa, gelar shogun hanya merupakan jabatan formalitas untuk dijadikan boneka pemerintahan.
Namun setelah Ieyasu menjabat gelar itu, dia mampu membuktikan bahwa gelar shogun merupakan jabatan paling terhormat sebagai penguasa Jepang yang mutlak dan tanpa ada campur tangan dari pihak lain, yang mana peristiwa itu menjadi awal iklim pembaharuan di era keshogunan Tokugawa. Influential, powerful, or even desirable title. In 1603, he takes the final step. 12 tahun kemudian, setelah Tokugawa Ieyasu menjabat sebagai seorang shogun. Singkat cerita, pada tahun 1615, ketika Hideyori kini sudah beranjak menjadi pria dewasa, diam-diam sebuah peristiwa mengejutkan terjadi, di mana para ronin serta penguasa dari beberapa klan yang tak senang dengan kebijakan Ieyasu mulai mendatangi Hideyori, dengan tujuan untuk melakukan persekongkolan dengannya dan merencanakan sebuah aksi besar, yaitu untuk mengkudeta kepemimpinan Tokugawa Ieyasu. Mereka memberitahukan kepada Hideyori sebagai orang yang seharusnya berhak menjadi pewaris tahta mendiang ayahnya, bahwa selama ini Tokugawa Ieyasu menggunakan cara licik demi bisa merebut kekuasaan Hideyoshi sebagai ayahnya, di mana atas permintaan serta masukan-masukan politik itulah, kini perlahan-lahan Hideyori mulai mengerti, dan dia pun memutuskan untuk bangkit dalam merealisasikan rencana kudeta tersebut. Militarily much more powerful, and it seems that Following the Battle of Sekigahara, 全員下がりなさい。 Namun meski bagaimanapun persekongkolan itu disusun dan dijaga dengan sangat rahasia, tapi pada akhirnya berita tentang rencana aksi kudeta yang akan dilakukan Hideyori mulai sampai ke telinga Ieyasu. Hingga dari sanalah beliau mulai memerintahkan semua aliansi di jajaran kekuatan koalisinya untuk menyerang dan menghancurkan Kastil Osaka yang selama ini menjadi basis militer mendiang Hideyoshi. Atas peristiwa itu, Kastil Osaka dibombardir dengan meriam hingga hancur. Dan di tengah situasi itu, Hideyori serta Lady Dono sebagai ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara seppuku. Osaka Castle's formidable defenses fall. Hideyori must have known that it was over. Di akhir kisah ini diceritakan bahwa pertempuran di Kastil Osaka menjadi momen yang paling bersejarah, di mana peristiwa itu mengakhiri garis keturunan klan Toyotomi dan mengawali kebangkitan kekuatan Tokugawa Ieyasu. Yang dahulu, dia hanya seorang pemimpin pasukan yang kalah perang dan diampuni, kini menjelma menjadi penguasa terkuat di seluruh daratan Jepang. Hingga singkat cerita, 1 tahun setelah peristiwa itu, tepatnya pada tahun 1616, Tokugawa Ieyasu dinyatakan meninggal dunia setelah dirinya memasuki usia renta serta harus melawan penyakit yang terus menyerang tubuhnya. Wafatnya Ieyasu Tokugawa menciptakan kesedihan mendalam di kalangan keluarga, kerabat, serta aliansinya. Hingga dengan ini pula, kisah ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam kisah kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.